Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 3 akan melakukan sebuah metode alternatif karena jaringan listrik sedang tidak berfungsi. Jadi alternatifnya adalah kita akan melakukan metode pembelajaran make to make, yaitu mencari pasangan untuk bermain menggunakan kartu-kartu cantik berisi pertanyaan dan jawaban. Sekarang kami persilakan kepada Yunus Prasetyo untuk mengambil 6 kartu cantik yang ada di depan. Dan mengambil tempat yang sudah disediakan. Silakan mengambil kartunya juga. Baik, karena masing-masing teman kelas sudah memiliki kartu cantik, kami para tutor akan memberikan pertanyaan kepada mereka. Yang pertama, tutor Rizky untuk memberikan pertanyaan. Kenalkan, saya Rizky Darmawan selaku tutor sebaya kelas 12 MIPA 3 dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman kelas saya. Apa hubungan antara substansi genetika dengan pola-pola hereditas? Perkenalkan, nama saya Fitrawan dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Rizky, yaitu gen merupakan unit hereditas suatu organisme hidup dan tersimpan dalam kedudukan tertentu pada kromosomon. Gen ini berupa kode dalam material genetik organisme yang kita kenal sebagai molekul DNA atau RNA. Pada beberapa virus, eksperimen gen dipengaruhi oleh lingkungan internal atau eksternal seperti perkembangan fisik atau perilaku dari organisme itu. Gen berupa daerah urutan basa nukleotida, baik yang mengkode suatu informasi genetik, ekson, dan juga daerah yang tidak mengkode informasi genetik, intron. Hal ini penting untuk menentukan suatu protein yang berfungsi. Diperlukan tingkat sel jaringan organ atau organisme secara keseluruhan. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, apakah ada jawaban lain? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Arya dengan gaya belajar kinestetik. Saya akan memberikan jawaban lain dari pertanyaan tutor Rizky, yaitu hereditas adalah pewarisan sifat dari orang tua atau induk kepada anak-anaknya melalui beberapa proses yang disebut pola hereditas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hereditas adalah penurunan sifat genetik dari orang tua ke anak. Sifat yang menurun ini dikontrol oleh substansi genetika yang disebut juga sebagai DNA atau deoksiribonukleik yang terdapat dalam gen. Seperti kita tahu, setiap gen yang ada di dalam tubuh kita membawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Demikian jawaban saya. Perkenalkan, nama saya kelas 12 MIPA 3 dan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan memberi jawaban lain dari Rizky, yaitu gen terkandung dalam kromosom yang terletak dalam inti sel. Hereditas sebagai penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Keturunan yang dihasilkan dari perkawinan antar individu mempunyai perbandingan fenotip maupun genotip yang mengikuti pola tertentu. Aturan-aturan dalam pewarisan sifat ini disebut pola-pola hereditas. Itulah jawaban dari saya. Perkenalkan, nama saya Adinda Yanti Musnad, gaya belajar kinestetik 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Rizky, yaitu hereditas adalah penurunan sifat genetik dari orang tua ke anak. Sifat yang menurun ini dikontrol oleh substansi genetika yang disebut juga sebagai DNA atau deoksiribonukleik acid yang terdapat dalam gen. Gen terletak dalam kromosom yang ada di inti sel. Keturunan yang dihasilkan dari perkawinan antar individu punya perbandingan fenotip maupun genotip berdasarkan pola-pola tertentu yang disebut sebagai pola-pola hereditas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, kelas 12 MIPA 3
dengan gaya belajar kinestetik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tutor Rizky, yaitu hereditas merupakan sebuah proses penurunan sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen. Hereditas bukan termasuk ke dalam penurunan berupa tingkat laku, melainkan lebih ke arah penurunan bentuk atau struktur tubuh dari makhluk hidup, sehingga antar hidup dengan keturunannya memiliki kemiripan atau serupa. Terima kasih, itulah jawaban dari saya. Jawaban yang lain lagi. Kenalkan, nama saya Yunus Prasetyo dengan kelas 1243 dengan gaya belajar kinestetik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tutor Rizky. Hereditas adalah suatu konsep pewarisan sifat fisik, bomkia, dan perilaku pada makhluk hidup terhadap keturunannya. Sifat-sifat penurunan itu dikendalikan genetika yang kerap dikenal dengan sebutan DNA yang ada di dalam gen. Gen-gen itu sendiri terkandung di dalam kromosom yang letaknya berada di dalam inti sel. Jadi, perkawinan antar individu akan menghasilkan keturunan yang memiliki perbandingan fenotip dan genotip dengan mengikuti pola tertentu. Yang menentukan faktor hereditas pada DNA adalah urutan dari kombinasi basa nitrogen. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan Tutor Rizky. Sekarang Tutor Aisyah akan mengajukan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Paramadina, kelas 12 IPA 3 dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman kelas saya, yaitu apa hubungan substansi genetika dengan hukum Mendel? Saya persilakan kepada teman kelas saya untuk memberikan. 1. Hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 juga dikenal dengan hukuman segresi pemisahan. Hukuman Mendel 1 berusaha menjelaskan pemisahan pasang alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Segresi diikuti dengan perubahan jumlah kromosom diploid menjadi haploid. Hukum Mendel 1 berlaku untuk persilangan monohibrid atau persilangan dengan atau sifat benda. 2. Hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 disebut juga dengan hukum asortasi berpasangan secara bebas. Dalam hukum Mendel 2, seperti gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lain yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Terima kasih. Jawaban dari saya yaitu hukum Mendel. Gamet pasti sudah tahu dong jika gen dalam makhluk hidup sangat mempengaruhi bagaimana wujud dari keturunannya. Baik itu pada manusia, hewan, bahkan tumbuhan sekalipun. Keberadaan gen dalam makhluk hidup ini menjadi subjek dan objek utama dalam ilmu genetika, yakni suatu ilmu yang mempelajari bagaimana pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Gen juga menjadi aspek terpenting pada makhluk hidup karena melaluinya mereka dapat melakukan reproduksi dan melestarikan keturunannya. Nah, untuk menghitung bagaimana perwujudan dan induk yang nantinya diberikan kepada keturunannya dapat menggunakan hukum Mendel. Terima kasih, itulah jawaban dari saya. Saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan Tutor Aisyah. Pewaris sifat merupakan suatu proses pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Kromosom dan gen berperan sebagai penentu dalam pewarisan sifat yang kemudian dipelajari dalam hukum Mendel 1 dan 2. Hukum Mendel ini baru mulai ditemukan pada 1966 oleh salah seorang ilmuwan asal Austria dengan nama yang sama, yakni G.J. Mendel. Padahal sejak ribuan tahun lalu manusia telah melakukan penurunan sifat dari induk pada keturunannya. Namun baru Mendel seorang yang berhasil melakukan penelitian tentang pewarisan sifat. Mendel kemudian melalui penelitiannya melalui penyilangan pada kacang Erkis. Sekian jawaban saya, terima kasih. Jawaban dari saya itu hukum Mendel yang membahas tentang sistem pewarisan sifat induk kepada keturunannya ini pertama kali dicetuskan oleh Gregor Johann Mendel yang lahir pada 22 Juli 1840. Teori pertama beliau mengenai sistem pewarisan dikemukakan pada tahun 1865 berdasarkan penelitian persilangannya yang menggunakan varietas kacang kapri. Hasil penelitian tersebut ditulis dalam sebuah makalah berjudul Experiment in Plant Hybridization.
Dalam penelitian persilangannya, induk jantan dan induk betina diberi nama parental atau tertua dan disimbolkan dengan huruf P. Nah, hasil persilangan parental tersebut diberi nama sebagai filius atau anak dan disimbolkan dengan huruf F. Sementara persilangan induk jantan dengan induk betina disebut dengan P1 dan filialnya disebut dengan F1. Lalu persilangan antara jantan F1 dengan betina F1 yang dilakukan secara acak akan disebut dengan P2, sedangkan filialnya disebut dengan F2 dan seterusnya. Itulah jawaban dari saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Ailsa. Pola hereditas menurut hukum Mendel. Dalam mempelajari genetika, teori Mendel sangat penting bahkan dijadikan dasar dalam memahami genetika dan digunakan untuk analisis atas pola-pola pewarisan genetik. Hukum Mendel adalah hukum yang menerapkan bagaimana pola dan mekanisme pewarisan sifat. Hukum Mendel terdiri dari hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 yang juga dikenal sebagai hukum segregasi bebas menjelaskan gen-gen dalam alel akan memisahkan atau bersegregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Hukum 1 Mendel ini dapat diilustrasikan melalui persilangan mohobrid. Dalam persilangan mohobrid, dua individu disilangkan, tetapi hanya memiliki satu perbedaan sifat. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dr. Ailsa. Pada hukum Mendel 2 atau yang juga dikenal sebagai hukum independen assortment atau hukum pengelompokan gen secara bebas menyatakan bahwa bila dua individu berbeda satu dengan yang lain dalam dua pasangan sifat atau lebih, maka akan diturunkannya sifat yang sepasang itu tidak bergantung pada sifat pasangan lainnya. Keberadaan hukum Mendel 2 ini berlaku untuk persilangan dihibrid dengan dua sifat yang berbeda. Pada persilangan dihibrid, misalnya terdapat suatu individu dengan genotip A, B, maka A dan A serta B dan B akan memisahkan yang kemudian pasangan tersebut akan bergabung secara bebas. Melalui hal tersebut, maka kemungkinan gamet sel kelaminan yang terbentuk akan memiliki sifat AB, AB, dan AB. Sifatnya, melalui hukum Mendel 2 ini menyatakan bahwa alel variasi gen dengan gen yang sifatnya berbeda itu tidak saling berpengaruhi. Hal ini juga menjelaskan bahwa gen yang menentukan tinggi tanaman, warna tanaman itu tidak saling berpengaruh. Terima kasih. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan Dr. Ailsa. Sekarang di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Di mana pertanyaannya yaitu, apa hubungan substansi genetika dengan asal-usul kehidupan? Saya persilakan kepada teman kelas saya untuk menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Dinda. Perbedaan teori abiogenesis dan biogenesis yang paling mendasar adalah konsep asal-usul kehidupan. Teori abiogenesis menyatakan bahwa kehidupan berasal dari senyawa anorganik ataupun benda mati. Sedangkan menurut teori biogenesis, kehidupan berasal dari makhluk hidup lain, bahwa sel hidup tidak berasal dari benda mati. Teori abiogenesis didasarkan oleh gagasan bernama generasi spontan. Dilansir dari biologi LibreText, generasi spontan adalah gagasan paling awal teori abiogenesis, berisi kemunculan begitu saja makhluk hidup dari suatu benda mati. Sedangkan teori biogenesis menentang pendapat tersebut. Dilansir dari biologi online, menurut teori biogenesis, makhluk hidup hanya dapat diproduksi oleh makhluk hidup lain dan bukan oleh benda mati. Demikian jawaban saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Dinda. Analisis genetika dapat mengidentifikasikan pola migrasi manusia dalam sejarah evolusi melalui pemetaan genetika populasi manusia saat ini. Kita dapat melihat bagaimana manusia bergerak dan menyebar di seluruh dunia dan titik asal mereka. Itulah salah satu jawaban saya dari tutor Dinda. Substansi genetika juga dapat digunakan untuk mempelajari variasi genetik dalam populasi manusia saat ini. Dengan mempelajari variasi genetik ini, kita dapat memahami perubahan genetik yang terjadi sepanjang waktu dan bagaimana itu berkontribusi pada asal-usul dan evolusi manusia. Baik, itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dr. Dinda.
Substansi genetika juga dapat membantu mengungkapkan asal-usul manusia melalui penelitian fosil manusia purba. Dengan membandingkan DNA manusia modern dengan DNA fosil manusia purba, kita dapat mengidentifikasi garis keturunan yang terhubung antara manusia modern dan manusia purba. Itulah jawaban dari saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Dinda. Substansi genetika seperti DNA menyimpan informasi genetik yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan mempelajari perbedaan genetik antara individu-individu manusia, kita dapat melacak hubungan, kekerabatan, dan mengungkapkan asal-usul manusia. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Dinda, yaitu melalui analisis genetika kita dapat mengidentifikasi adanya keturunan manusia dengan spesies manusia lain yang telah punah, seperti Neanderthal. Informasi genetik ini memberikan wawasan tentang persilangan dan hubungan antara spesies manusia primitif. Sekian, terima kasih. Tadi jawaban atas pertanyaan yang telah saya berikan. Sekarang saya persilakan kepada tutor Intan Dwi untuk memberikan pertanyaan. Baik, saya Intan Wulandari selaku tutor sebaya dari 1243. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman kelas saya, yaitu apa hubungan substansi genetika dengan evolusi? Baik, saya persilakan kepada teman kelas saya untuk menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Intan, yaitu teori evolusi Darwin. Genetika memainkan peran sentral dalam teori evolusi Charles Darwin. Seleksi alam, di mana individu dengan sifat yang lebih cocok bertahan hidup dan bereproduksi, menyebabkan perubahan genetika yang akhirnya mengarah ke evolusi spesies. Itulah jawaban saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Intan. Evolusi molekuler genetika juga mempelajari evolusi molekuler yang melibatkan perubahan pada tingkat molekuler seperti mutasi dan duplikasi gen yang menyebabkan keragaman genetik dalam populasi. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, untuk jawaban yang lain. Saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan tutor Intan Dwi. Evolusi dan genetika saling berhubungan. Variasi genetik menjadi salah satu faktor penyebab evolusi. Sedangkan adanya variasi genetik, maka tidak akan ada dua individu yang memiliki fenotipe benar-benar sama. Genetik akan memberikan pengaruh terhadap evolusi karena ketika variasi genetik terjadi dalam jumlah yang besar dalam satu populasi, maka akan lebih besar juga peluang populasi tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan penyakit. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Baik, apakah ada jawaban yang lain? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Intan Dwi Wulandari. Genetika dalam evolusi dan kesehatan manusia, kita dapat menghargai keragaman kehidupan di bumi dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia. Studi genetika terus berkembang dan dengan teknologi genetika yang semakin maju, masa depan genetika menjadikan potensi luar biasa dalam penelitian dan aplikasi yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Baik, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tutor Intan, yaitu evolusi dapat terjadi karena adanya variasi genetik dan seleksi alam. Variasi genetik pada dasarnya terjadi karena adanya mutasi gen, rekombinasi gen, hayutan gen, dan aliran gen. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Intan Dwi. Adapun hubungan genetika dengan evolusi dan lingkungan, secara umum evolusi menjelaskan mengenai bagaimana perubahan pada makhluk hidup terjadi. Mereka akan menyimpan dari struktur alam dalam jumlah yang sangat banyak dan beraneka ragam. Kemudian hal itu akan menyebabkan terjadinya dua kemungkinan. Yang pertama, makhluk hidup akan berubah sehingga mampu bertahan dan tidak punah atau umum dikenal sebagai evolusi progresif. Kemungkinan yang kedua adalah makhluk hidup tersebut akan berubah atau berevolusi dan gagal bertahan hidup hingga akhirnya punah atau evolusi regresif. Baik, itulah tadi jawaban atas pertanyaan dari tutor Intan Dwi. Sekarang saya persilakan kepada tutor Cahyo untuk memberikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Cahyo Putra Amir, dia belajar saya kinestetik. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman kelas saya, yaitu mengenai apa hubungan substansi genetika dengan mutasi.
Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Dr. Cahyo, yaitu gen merupakan bagian dari sel yang ada di dalam kromosom, berfungsi untuk menyampaikan informasi genetik yang ada dalam DNA orang tua ke anak. Mutasi gen adalah perubahan materi genetik pada gen yang disebabkan urutan basa nitrogen pada rantai DNA berubah. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tutor Cahyo. Buku Ajar Mutasi Genetik oleh Dewi Ayu, Warmademi 2017. Mutasi genetik biasanya disebabkan karena adanya kesalahan replikasi materi genetika saat terjadi pembelahan sel atau ketika proses meiosis berlangsung. Penyebabnya bisa dari radiasi, bahkan kimia mutagen atau virus. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Saya akan memberikan jawaban lain dari pertanyaan Dr. Cahyo. Beberapa sifat yang dimiliki mutasi gen yaitu muncul secara bebas, bersifat menurun terhadap keturunan dan jarang terjadi. 1. Mutasi gen atau mutasi titik. 2. Mutasi kromosom. Sekian jawaban saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tutor Cahyo. Ketika ada ilmu pewarisan faktor keturunan hereditas, maka dalam hal ini mutasi adalah perubahan materi genetik, baik itu gen atau kromosom suatu sel yang diwariskan ke keturunannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dr. Cahyo, yaitu mutasi gen dapat menyebabkan perubahan sifat pada tingkatan sel bahkan individu. Namun, perlu diingat bahwa setiap perubahan DNA belum tentu mutasi. Berikut ini kriteria yang suatu kondisi mutasi. Ada perubahan materi genetik DNA, perubahan bersifat bisa atau tidak bisa diperbaiki hasil perubahan diwariskan secara genetik pada keturunan. Sekian dan terima kasih. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Tutor Cahyo Star Putra Amir. Mutasi kromosom adalah perubahan materi genetik pada tingkat kromosom disebabkan perubahan struktur dan jumlah kromosom. Mutasi ini biasanya banyak terjadi pada tumbuhan. Terima kasih, itulah jawaban dari saya. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan Tutor Cahyo. Sekarang saya persilakan kepada Tutor Nabila untuk mengajukan pertanyaan. Perkenalkan, saya Nabila Saskia Ramadhani dari kelas 12 IPA 3 dengan gaya belajar visual. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman kelas saya. Apa hubungan substansi genetika dengan bioteknologi? Saya persilakan Yunus. Jawab pertanyaan dari Tutor Nabila. Penerapan rekayasa genetik sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di antaranya menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik. Itulah jawaban saya. Terima kasih. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Saskia Rahmadani. Manipulasi dalam bioteknologi modern ditujukan pada susunan gen dalam kromosom organisme. Karena itu bioteknologi modern dikenal dengan rekayasa genetika. Baik, terima kasih, itulah jawaban dari saya. Saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan Tutor Nabila. Perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga pada ilmu-ilmu terapan dan ilmu lain, seperti biokimia, komputer, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metode sesuai keilmuan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tutor Nabila, yaitu meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern dengan menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer materi genetik dari sel, jaringan maupun organ. Itulah jawaban dari saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Saskia Ramadhani. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metagonitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan.
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan Tutor Nabila. Demikianlah metode pembelajaran Make to Match dari kelas kami 12 MIPA 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.